Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait pengauditan dan jasa ansuran. Yang pertama adalah jenis-jenis auditor. Terdapat 4 jenis auditor. Yang pertama adalah auditor pemerintahan, kemudian auditor forensik, auditor internal, dan auditor eksternal. Auditor pemerintahan merupakan auditor yang melakukan fungsi audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Auditor pemerintah dilaksanakan oleh BPK. BPK tidak tunduk kepada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban dan hasil audit yang disampaikan kepada DPR, bukan kepada Presiden. Dari hal ini diharapkan BPK dapat memiliki independensi terhadap hasil temuannya. Hasil kerja yang dilakukan oleh BPK adalah opini audit atas temuan-temuannya dalam proses audit yang dilakukannya. Kita dapat melihat atau mengetahui nilai laporan keuangan instansi melalui opini tersebut. Bisa wajar tanpa pengecualian atau WTP, atau WDP, tidak wajar, ataupun tidak beropini. Selain BPK, yang termasuk ke dalam auditor pemerintahan adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, auditor internal di setiap unit dan instansi pemerintah, dan Satuan Pengendalian Internal atau SPI, BUMN, dan BUMD. Kemudian yang kedua adalah auditor forensik. Auditor forensik merupakan auditor yang melakukan fungsi audit untuk investigatif kasus-kasus kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dan posisi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan. Kejahatan tersebut diistilahkan dengan kejahatan kerah putih. Menurut FBI, kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan dengan berbohong, curang, atau melakukan manipulasi, termasuk tindakan pencurian, penyelewengan, serta penggelapan uang. Yang ketiga adalah auditor internal. Auditor ini merupakan auditor yang terdapat pada entitas bisnis yang bertugas untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan dengan cara melakukan pengawasan terhadap perihal-perihal yang terkait dengan pencatatan laporan keuangan agar mendapat nilai yang baik ketika diperiksa oleh auditor eksternal. Selain tugas melakukan audit sebelum diaudit, auditor internal juga memiliki tugas dalam memperbaiki efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dengan cara melakukan verifikasi antara SOP yang telah dibuat dengan praktik operasional di perusahaan. Dengan harapan perusahaan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat adalah auditor eksternal. Merupakan auditor yang dilakukan oleh seorang profesional yang independen untuk memverifikasi informasi-informasi yang dibuat oleh perusahaan. Istilahnya adalah asersi manajemen untuk dinilai kewajarannya dan juga kepatuhan terhadap standar keuangan yang berlaku seperti PSAK. Disebut auditor eksternal atau independen karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari kliennya atau entitas yang diaudit.
Auditor eksternal melakukan fungsi audit terhadap kliennya dengan melakukan proses audit yang setelah itu auditor eksternal memberikan kesimpulan yaitu opini audit berupa WTP, WDP, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat atau tidak beropini. Auditor eksternal sering disebut dengan akuntan publik bersertifikat atau CPA ya, Certified Public Accountant, yang mana bekerja di KAP. Kemudian jasa assurance. Assurance adalah sebuah jasa independen yang disediakan oleh para profesional dengan memberikan jaminan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Yang perlu digarisbawahi adalah memberikan jaminan kualitas informasi. Jadi, jasa ini meningkatkan kualitas informasi yang diragukan menjadi sesuatu yang valid atau paling tidak terbebas dari kesalahan yang bersifat material atau signifikan. Jasa ini membantu meningkatkan keandalan atau reliabilitas dan relevansi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga jasa ini dibutuhkan bagi para pengambil keputusan. Bisa dibayangkan oleh kalian jika suatu laporan mengandung keraguan terkait kebenaran laporan itu. Lalu kepada siapa lagi pengambil keputusan beracuan jika bukan pada laporan perusahaan? Oleh karena itu, jasa assurance sangat penting untuk menjamin kebenaran suatu laporan agar laporan tersebut dapat digunakan secara optimal. Jasa assurance tidak hanya dilakukan oleh seorang auditor dari KAP, tetapi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berniat untuk memastikan kebenaran suatu informasi. Contohnya adalah BP POM yang melakukan pengujian untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini, KAP atau Kantor Akuntan Publik melakukan jasa ansuran dengan bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah jasa atestasi, dan yang kedua adalah jasa ansuran lainnya. Kedua bentuk tersebut memiliki persamaan dalam meningkatkan kualitas laporan dari yang diragukan menjadi reliable atau dapat diandalkan. Tetapi perbedaannya adalah pada laporan penyerta. Jasa atestasi memberikan laporan tertulis terkait hasil layanan asuran, sedangkan jasa asuran lainnya tidak memberikan laporan tertulis setelah memberikan layanan asurannya. Jadi jasa atestasi diberikan laporan yang dapat dipublikasikan, sedangkan jasa asuran lainnya tidak memberikan laporan tertulis yang dapat dipublikasikan. Perbedaannya adalah itu. Yang pertama, jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis asuran yang dilakukan oleh KAP dengan menerbitkan suatu pernyataan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan suatu laporan, misalnya laporan keuangan yang dibuat oleh pihak lainnya. Contohnya adalah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen memiliki keraguan atas kebenaran laporan tersebut. Di sini, auditor melakukan proses audit untuk memastikan kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan tersebut, yang kemudian
menerbitkan opini sebagai bentuk penilaiannya, sehingga masyarakat dapat percaya bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan terbebas dari salah saji material. Dan pada akhirnya, masyarakat dapat mempercayai reliabilitas laporan keuangan. Ada 3 bentuk jasa atestasi. Yang pertama adalah audit atas laporan keuangan historis. Menerbitkan laporan tertulis yang memuat opini auditor. Audit ini yang dilakukan per tahun, di mana auditor melakukan proses audit lalu menerbitkan opini audit. Kemudian yang kedua adalah review atas laporan keuangan historis. Sama halnya dengan audit atas laporan keuangan, akan tetapi dengan biaya yang lebih rendah, dikarenakan pengurangan bukti yang audit kumpulkan. Ya. Biasanya jasa ini untuk syarat pembiayaan kredit bank, di mana entitas tidak melakukan audit general. Yang ketiga adalah jasa atestasi lainnya. Meliputi asuran atas efektivitas pengendalian internal, asuran atas laporan keuangan prospektif, atau laporan keuangan yang bersifat prospek-prospek ke depannya. Yang ketiga, asuran atas sifat dan kuantifikasi persediaan yang tersimpan di gudang, jadi menghitung kembali persediaan yang sebenarnya. Kemudian asuran atas kepatuhan debitor. Jasa asuran lainnya diberikan oleh KAP tanpa disertai laporan tertulis layaknya jasa atestasi. Jadi jasa atestasi yang tidak disertai laporan tertulis yang akan dipublikasi oleh perusahaan. Jadi untuk keperluan manajemen. Jasa bukan asuransi. Terdiri dari jasa kompilasi, yaitu jasa akuntansi non-audit yang berkaitan langsung dengan proses pelaporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah jasa perpajakan atau konsultan pajak. KAP melakukan juga perhitungan pajak terhadap perusahaan, non-klien, ya. Jadi jasa bukan asuransi itu diberikan kepada entitas non-klien. Itu adalah aturan dari PSAP-nya untuk mengedepankan independensi. Yang ketiga adalah jasa konsultasi manajemen, memberikan rekomendasi kepada manajemen.